Halo, perkenalkan nama saya Fadila Umaya. Saya seorang dokter muda yang sedang menjalankan KKN di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 9 Agustus hingga 19 September 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai terapi cairan, di mana body fluid compartment, total body water pada tubuh manusia itu terdiri dari intracellular fluid dan extracellular fluid. Intracellular fluid itu mengisi 2/3 dari total body water. Sedangkan extracellular fluid itu terdiri dari interstitial fluid dan plasma fluid, di mana interstitial ini akan mengisi 3/4 dari extracellular, sedangkan plasma fluid akan mengisi 1/4 dari extracellular fluid. Di antara intracellular dan extracellular ini terdapat plasma membran. Untuk total body water, berdasarkan persentase itu ada 60%. Intracellular itu mendapatkan 40% body weight-nya, sedangkan extracellular itu 20% body weight. Interstitial akan mendapatkan 15% dari body weight, dan plasma akan mendapatkan 5% dari body weight. Distribusi dan komposisi cairan tubuh, di mana tadi sudah dijelaskan untuk laki-laki dan perempuan dewasa, bedanya total air tubuhnya itu laki-laki 60, perempuan 50, dan bayi itu 75. Intraselulurnya itu laki-laki 40, perempuan 30, dan bayi 40. Ekstraseluler laki-laki 20 sama seperti wanita, dan bayi 35. Sedangkan plasma dan interstisial laki-laki dan perempuan itu sama, bayi juga 5% untuk plasmanya dan interstisialnya 30%. Distribusi cairan resusitasi dalam tubuh, di mana untuk dextrose dia akan mengisi ruang intraselular dan ekstraselular. Dengan laktat dan NaCl 0,9% akan mengisi ruang interstisial dan intravaskular, dan koloid, protein plasma dan darah akan mengisi ruang intravaskular. Di mana pada pemberian cairan tanpa elektrolit seperti dextrose 5% atau 10% secara intravena, cairan akan cepat keluar dari pembuluh darah, kemudian akan mengisi ruangan yang ada di intraseluler, sehingga yang tertinggal di pembuluh darah itu hanya sedikit sekali, sehingga pemberian dextrose ini tidak bisa diberikan untuk pasien yang mengalami terapi hipovolemia. Kemudian untuk cairan kristaloid seperti RL dan NaCl 0,9%, dia akan mengisi ruang interstisial dan ruang intravaskular, sehingga yang tertinggal di intravaskular itu hanya 1/4-nya saja. Sehingga untuk pemberian cairan ringan laktat dan NaCl ini diberikan 3 hingga 4 kali dari kehilangan cairan tersebut. Sedangkan untuk koloid itu dia akan berada pada pembuluh darah dan tidak berpindah ke ruangan yang lainnya. Tujuan terapi cairan itu pertama mengganti cairan yang hilang, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi shock, mengoreksi dehidrasi, serta mengatasi kelainan akibat adanya terapi lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh untuk yang meningkatkan kebutuhan cairan seperti demam, di mana akan meningkat 12% setiap 1 derajatnya jika suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celcius, kemudian hiperventilasi, suhu lingkungan yang meningkat, aktivitas yang ekstrim atau berlebihan, kehilangan cairan yang abnormal, seperti diare atau piuria, kemudian faktor yang menurunkan kebutuhan cairan tubuh seperti hipotermia, yaitu kebutuhan menurun 12% setiap 1 derajat Celcius jika suhu tubuh kurang dari 37 derajat Celcius. Kelembapan lingkungan yang sangat tinggi, oliguria atau anuria, hampir tidak ada aktivitas, serta retensi cairan seperti gagal jantung. Ini adalah penilaian klinis dari kebutuhan cairan, di mana kita periksa nadinya itu ada dan penuh. Ini menandakan volume sirkulasinya adekuat pada ekstremitas, pada telapak tangan dan kaki, dinilai apakah kemerahan, dan CRP-nya apakah kembali kurang dari 2 detik. Jika iya, menandakan sirkulasinya adekuat. Kemudian edema perifer dan rongki paru, ini mungkin terjadi pada hipervolemia. Kemudian takikardi saat istirahat, tekanan darah yang menurun, bisa jadi sirkulasi yang abnormal. Kemudian turgor kulit yang menurun, mukosa mulut kering, dan kulit tampak keriput menandakan defisit cairan yang berat, serta produksi urin yang rendah bisa jadi karena adanya hipovolemia. Ini adalah kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan dewasa
yaitu kebutuhan air 30 hingga 50 mili per kilogram berat badan per hari, kebutuhan kalium 1 hingga 2 mIK, dengan kebutuhan natriumnya juga 2 hingga 3 mIK per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan cairan untuk anak yang di atas 1 tahun, di mana menggunakan rumus Holliday segar atau menggunakan rumus 421. Untuk menggunakan rumus Holliday segar, jika berat badan 10 kg itu adalah kebutuhan cairan 100 ml per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk berat badan 11 hingga 20 kg, maka 1000 ditambahkan dengan 50 dikalikan dengan berat badan 11 hingga 20 kg ini. Jika berat badannya ini lebih dari 20 kg, maka kebutuhan cairannya itu adalah 1.500 ditambahkan dengan 20 dikalikan dengan sisa berat badan pasien. Kemudian jika menggunakan rumus 421, maka 4 mili pertama itu adalah untuk 10 kg, kemudian 2 mili ini untuk 10 kg yang kedua, dan 1 mili untuk tambahkan sisa BB. Jadi jika sudah terisi, maka akan ditotalkan semuanya. Kemudian untuk elektrolit bayi dan anak, di mana kalium diperlukan itu adalah 2,5 dan natrium 2 hingga 4. Rumus menghitung tetesan cairan secara intravena dengan infuset macrodrips itu ada 1 cc 20 tetes dan infuset microdrips itu 1 cc 60 tetes. Dengan rumus volume dikalikan dengan jumlah tetesan infuset dibagi waktu dalam menit. Jika cairan yang akan diberikan jumlahnya itu sangat banyak dan harus diberikan segera, maka pertimbangkan untuk memasang lebih dari 1 jalur intravena. Jika ingin memberikan cairan dengan kecepatan maksimal, maka rollakan akan dibuka maksimal. Faktor yang akan menyebabkan keseimbangan cairan yaitu adalah usia, temperatur, lingkungan, diet, stres, dan juga sakit. Kemudian penata laksanaan terapi cairan, di mana terapi cairan itu dibedakan menjadi resusitasi dan rumatan. Untuk resusitasi dibagi menjadi kristaloid dan koloid, dan rumatan elektrolit dan nutrisi. Di mana pemberian cairan resusitasi ini bertujuan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh, dan ditujukan juga untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskular dan memperbaiki perfusi jaringan. Sedangkan pemberian cairan rumatan itu bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ini adalah jenis cairan di mana ada albumin merupakan cairan yang natural, dan sintetis itu ada dextran, gelatin, dan HES. Kemudian kristaloid ada NaCl 0,9%, ringan laktat, ringan solution, dan ringan fundin, dan ringan asetat. Kemudian cairan lain seperti glukos 5%, mannitol, dan lainnya. Kemudian perbandingan kristaloid dan koloid. Untuk perbandingan kristaloid dan koloid, di mana kristaloid merupakan half-life-nya 30 hingga 60 menit, diberikan 3 kali dari volume cairan yang diperlukan. Kemudian eksesif untuk pasien yang periferal dan pulmonary edema. Kemudian molekulnya kecil dan inexpensive dan tidak ada alergi, serta bisa digunakan pada pasien yang vegetarian dan atau vegan. Kemudian koloid, di mana half-life-nya dari jam hingga hari, bisa digunakannya itu adalah diberikan sesuai dengan jumlah cairan yang diperlukan, kemudian aksesif pada pasien cardiac failure, kemudian molekulnya lebih besar, kemudian lebih ekspensif dari kristaloid, serta adanya risiko anafilaksis. Kemudian beberapa dari preparation itu harus diperhatikan pada pasien yang vegetarian dan vegan. Untuk cairan kristaloid, di mana resusitasi awalnya itu biasanya digunakan untuk resusitasi awal pada pasien shock hemoragik dan septic shock seperti luka bakar, trauma kepala, plasmaparesis, dan reseksi hepar. Kemudian sifat dari kristaloid itu lebih banyak menyebar ke ruang interstisial dibandingkan koloid, maka sebaiknya kristaloid itu dipilih untuk resusitasi defisit cairan di ruang interstisial. Yang paling sering digunakan adalah normal salin dan ringan laktat. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan cairan normal salin dengan jumlah yang besar akan menyebabkan terjadinya asidosis hiperkloremik. Sedangkan ringan laktat akan menyebabkan terjadinya alkalosis metabolik yang disebabkan oleh peningkatan produksi bikarbonat akibat metabolisme laktat. Untuk larutan dextrose 5%, di mana ini akan digunakan jika pasien memiliki gula darahnya itu rendah atau memiliki kadar natrium yang tinggi. Penggunaan untuk resusitasi itu harus dihindari.
karena komplikasi yang diakibatkan dari hiperosmolaritas, hiperglikemi, diuresis osmotik, dan asidosis cerebral. Keuntungan dari cairan kristaloid adalah mudah, tersedia, dan murah. Komposisi serupa dengan plasma, bisa disimpan dalam suhu kamar, bebas dari reaksi anafilaksis, komplikasinya minimal. Kerugiannya adalah edema bisa mengurangi ekspansibilitas dari dinding dada, oksigenasi jaringan terganggu karena bertambahnya jarak kapiler, dan memerlukan volume 4 kali lebih banyak. Kemudian untuk mekanisme cairan kristaloid itu sendiri, di mana cairan kristaloid akan berpindah dari intravaskular ke interstisial, kemudian didistribusikan ke kompartemen ekstravaskular. Hanya 25% cairan dari pemberian awal yang tetap berada di intravaskular, sehingga membutuhkan volume 3-4 kali dari volume plasma yang hilang. Pemberian cairan kristaloid untuk meningkatkan volume ekstrasel, pemberian cairan kristaloid berlebihan dapat menyebabkan edema otak dan tekanan intrakranial. Ini adalah cairan kristaloid dibedakan menjadi 3, ada hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Untuk yang hipotonis, merupakan osmolaritasnya itu kurang dari 240. Kemudian cairan akan berpindah dari intravaskular ke interstisial dan intrasel, akan menyebabkan terjadinya resiko hemolisis seperti NaCl 0,45% dan ringer asetat. Kemudian isotonis, di mana osmolaritasnya itu hampir sama dengan plasma, yaitu 290 sampai 310. Bertahan di dalam intravaskular dan kemudian akan berpindah ke interstisial atau intrasel secara seimbang, seperti NS, RL, G5, rigafundin. Hipertonis, yaitu memiliki osmolaritas lebih tinggi dari plasma, yaitu lebih dari 340. Cairan elektrolit dan dari intrasel dan intrastisial akan tertarik ke dalam kompartemen intravaskular. Resiko terjadinya krenasi pada sel jika diberikan infus hipertonis secara cepat. Contohnya seperti J5RL, J5NS, J5,5NS, J5, J10%, J40%, NaCl 3%, dan mannitol 10%. Kemudian ini merupakan cairan kristaloid di mana isotonis seperti normasalin, komposisinya Na dan Cl 154, osmolaritasnya 30, indikasi diberikan pada pasien yang diare, luka bakar, gagal ginjal akut, asidosis diabetikum. Yang perlu catatannya ini adalah risiko terjadinya udem paru dalam jumlah yang besar. Kemudian ringan laktat, di mana osmolaritasnya 273, indikasi pada pemberian dehidrasi, shock hipovolemik, shock perdarahan, asidosis metabolik, suplai ion bikarbonat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah hanya di metabolisme di hepar, dapat menyebabkan hiperkloremia dan asidosis metabolik akibat akumulasi laktat. Kemudian glukosa 5%, di mana osmolaritasnya 278, kalorinya 200, indikasinya hidrasi selama dan sesudah operasi, rumatan perioperatif, dan restriksi natrium. Kontraindikasinya adalah hiperglikemi. Kemudian ringerfundin, di mana osmonya itu ada 309, indikasinya dehidrasi isotonis, DHF, kasus brain trauma, shock hemoragik. Kemudian ada KN3A+, kemudian ada KN3B+. Ini merupakan rumatan cairan dan elektrolit dengan asupan oral yang terbatas. Kemudian ada hipotonis, seperti ringer asetat dan NaCl 0,45%. Untuk ringer asetat, osmonya adalah 273, indikasinya pada dehidrasi, kemudian shock hipovolemik dan asidosis pada kondisi diare, DHF, luka bakar, shock hemoragik, dan juga trauma, dapat memperburuk edema cerebral dengan asetat ini. Kemudian NaCl 0,45% ini, di mana diindikasikan pada pasien dengan restriksi natrium, rawan udim, anasarka. Kemudian hipertonis, di mana seperti glukos 10%, osmonya itu ada 556 dan kalorinya 400, di mana indikasinya itu adalah suplai air dan karbohidrat secara parenteral pada penderita diabetik, kanker, sepsis, dan defisiensi protein. Harus hati-hati pada pemberian hiperglikemi. Kemudian ada NaCl 3%, di mana osmonya itu adalah 1026 untuk koreksi natrium, mannitol 20% itu 1228 untuk osmonya, diberikan pada diuretik sistemik pada kasus cerebral edema,
untuk menurunkan TIK, sindrom TURP menurunkan TIO pada glaukoma. Kemudian ada KANMG3+ atau tridextrans, di mana asupan oral inadequat karena stroke, anoreksia, pasien dengan kanker, malnutrisi, meningitis, diabetik acidosis, di mana osmonya adalah 695 dan kalnya adalah 400. Ini adalah komposisi cairan kristaloid, di mana dextrose 5 atau D5 ini glukosnya adalah 5.000 dan MOS molnya ini adalah 250. Kemudian D5,5 NS itu glukos 5.000, natrium 77, kloridnya 77, dan MOS molnya itu adalah 406. Kemudian D5NS, glukos 5.000, natrium 154, kloridnya juga 154, dan MOS molnya itu adalah 561. Kemudian NaCl 0,9%, di mana natrium dan kloridanya 154, dan MOS molnya itu adalah 308. Kemudian ringan laktat, yaitu natriumnya 130, kloridnya adalah 109, kemudian kalium 4, kalsium 3, dan laktat 28, dan MOS molnya itu ada 273. Kemudian ada D5RL, itu dia glukosnya 5.000, natrium 130, kloridnya 109, di mana kalium 4 dan kalsium 3, kemudian laktatnya adalah 28, dan MOS molnya itu ada 525. Kemudian ada NaCl 5%, di mana natrium dan kloridnya 855, dan MOS molnya itu ada 1171. Nah, ini adalah cairan kristaloid yang komposisinya tadi sudah, kemasannya itu ada 100, 250, 500, dan 1000. Indikasinya tadi sudah, kontraindikasinya sudah, dan efek sampingnya adalah edema jaringan pada penggunaan volume besar akumulasi natrium. Kemudian ringan laktat itu di mana kemasannya ada 500 dan 1000 mili, dan efek sampingnya itu adalah edema jaringan pada penggunaan volume besar, dan perlu perhatian dan peringatan pada pemberian edema perifer, pulmoner, heart failure, dan preeklamsi. Kemudian ada ringerfundin, di mana ringerfundin ini cairan isotonis full balance adapted menyerupai human plasma, asetat dan myelit diabsorpsi di seluruh organ dan otot dengan minimum pemakaian oksigen sehingga aman digunakan untuk penderita gangguan HEPA. Indikasinya adalah menggantikan kehilangan cairan di ekstraseluler pada kasus dehidrasi isotonis, di mana asidosis terjadi mendekati hampir asidosis. Dapat digunakan kepada pasien neurotrauma, kemudian tidak berbahaya terhadap neonatus, seperti ringerfundin atau strilfundin. Kontraindikasinya adalah hipervolemia, severe congestive cardiac failure, renal failure dengan oliguria atau anuria, septal general udim, dan hiperkalemia, serta metabolic alkalosis. Kemudian ini adalah terapi cairan kristaloid, di mana cairan elustrasi pada dehidrasi, di mana cairan elustrasi pada pasien dehidrasi itu tergantung dari derajat dehidrasinya. Dengan rumus derajat dehidrasi dikali kilogram berat badan, di mana dehidrasi ringan itu 4%, anak-anak 4-5%, dehidrasi berat 6%, anak-anak 5-10%, dehidrasi berat 8%, dan anak-anak 10-15%, dan shock 15-20%, dan anak-anak 15-20%. Teknik pemberiannya itu misalnya totalnya itu ada 7.500 cc dari hasil rumus tersebut. Maka 50% pertama yaitu adalah 3.750 cc, itu diberikan 8 jam pertama. Sisanya 50% ini dari total cairan 3.750 cc ini akan diberikan 16 jam berikutnya. Kemudian agar gangguan hemodinamik itu cepat teratasi, maka 1 jam pertama diberikan 20 mili per kilogram berat badan, maka dan 1 jam pertama akan diberikan 20 kali 50, jadi 1.000 mili. Resusitasi cairan itu berhasil jika MAP atau mean arterial pressure-nya itu lebih atau sama dengan 65 mmHg, kemudian CVP-nya itu 8-12, kemudian urine output-nya lebih atau sama dengan 0,5 mili per kilogram berat badan per jam, central venous-nya atau mixed venous-nya, oksigen saturasinya lebih dari 70%, dan juga status mentalnya itu normal. Kemudian cairan koloid, di mana cairan koloid ini merupakan cairan yang mengandung albumin dalam plasma,
tinggal dalam intravaskular cukup lama, yaitu 3-6 jam, dan volume yang diberikan sama dengan volume darah, memiliki sifat protein plasma sehingga cenderung tidak keluar dari membran. Cairan koloid ini disebut juga dengan plasma expander. Kemudian di dalam cairan koloid itu terdapat zat atau bahan yang mempunyai berat dan molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik, sehingga menyebabkan cairan bertahan agak lama dalam ruang intravaskular. Koloid itu mampu mengembalikan volume plasma secara lebih efektif dan efisien. Koloid mengekspansi volume vaskular dengan lebih sedikit cairan daripada larutan kristaloid. Sedangkan kristaloid itu hanya berada di pembuluh seperempatnya saja. Keuntungannya adalah ekspansi volume plasma tanpa ekspansi interstisial, ekspansi volume lebih besar, oksigenasi jaringan lebih baik, durasi lebih lama, insiden edema paru dan atau edema sistemiknya lebih rendah. Kerugiannya adalah anafilaksis, koagulopati, albumin bisa memperberat depresi, miokard pada pasien yang shock. Nah, ini adalah koloid dibedakan menjadi protein dan non-protein. Untuk protein itu sendiri ada human serum, yaitu seperti glirofusin, dan cairan gelatin seperti gelafundin dan lipofundin. Untuk non-protein itu dibedakan menjadi stracis dan dextran. Untuk stracis itu ada hemohes 6%, hemohes 10%, dan pentastarch itu 10%. Dextran itu ada 40 dan 70%. Kemudian untuk komposisi cairan koloid, di mana plasma protein merupakan human plasma, tipenya serum konsep human albumin, waktu paruhnya 4-15 hari, dan untuk indikasinya adalah pengganti volume, hipoproteinemia, dan hemodilusi. Kemudian dextran seperti produksinya itu adalah levonostok, mesenteroid B512 dengan tipe D60 atau 70, waktu paruhnya 6 jam, dan indikasinya adalah hemodilusi, gangguan mikrosirkulasi atau stroke. Gelatin produksinya itu adalah hidrolisis dari kolagen binatang, tipenya itu adalah modified gelatin, urea link oxylopi gelatin, waktu paruhnya 2-3 jam, dan indikasinya itu untuk substitusi volume. Kemudian ada starch, produksinya hidrolisis asam dan EO, tipenya adalah hidroksetil, dan waktu paruh 6 jam, serta indikasi untuk substitusi volume dan hemodilusi. Untuk albumin, merupakan koloid alami dengan ada 2 konsentrasi, yaitu 5% dengan osmolaritas 309 dan 25% osmolaritas 312. Indikasinya adalah pengganti volume plasma dan protein pada keadaan shock, hipovolemia, hipoproteinemia, operasi, trauma, kardiopulmonari, bypass, hiperbilirubin, gagal ginjal akut, pankreatitis, mediasinitis, selulitis yang luas, dan luka bakar, dan ARDS. Pemberian furosemid ampuh untuk menghindari penimbunan albumin dalam tubuh. Kontraindikasinya adalah gagal jantung, anemia berat. Kemudian untuk menghitung kebutuhan albumin terhadap pasien bisa menggunakan rumus albumin target, dikurangi albumin sekarang dikali berat badan, dikali 40, dikali 2/100. Dengan nilai normal, albuminnya itu ada 3,5 sampai 4,5 gram. Kemudian ada dextran, itu merupakan koloid sintetik, di mana tersedia 70 dan 40 yang dicampur dengan NaCl, dextrose, dan dengan laktat. Dextran 70 dengan berat molekul 60.000 hingga 70.000 untuk cek hipovolemia dan profilaksis tromboemboli, dan mempunyai paruh waktu intravaskular 6 jam. Mengganti volume darah dibatasi 1 liter, yaitu 1,5 gram per kilogram berat badan. Batas dosisnya itu 20 ml per kilogram berat badan per hari. Dextran itu berat molekulnya 40.000, tidak dapat dipakai untuk shock hipovolemik. Kemudian jarang digunakan karena akan menyebabkan gagal ginjal sekunder akibat pengendapan di dalam tubuh ginjal, gangguan fungsi platelet, koagulopati, dan gangguan pada cross matching darah. Kemudian ada gelatin, di mana gelatin ini ada koloid sintetik terbuat dari gelatin, di mana ini adalah urea atau modifikasi dari succinylated cross-link dari kolagen sapi, pengganti volume primer, akan menyebabkan hipovolemia, stabilisasi sirkulasi, dan perioperatif. Kontraindikasinya, di mana akan terjadi kontraindikasinya itu pada pasien yang mengalami infark miokard yang baru, gagal jantung kongestif, dan shock normovolemik. Berat molekul gelatin relatifnya itu rendah, 30,35. Pengangkut berisi NaCl itu 110 mol. Kemudian ada efek ekspansi plasma segera dari gelatin adalah 80-100%.
dari volume yang dimasukkan di bawah kondisi hemodilusi normal volemik. Efek ekspansi plasma akan bertahan 1-2 jam, tidak ada batasan dosis maksimum untuk dilatin. Kemudian HAS juga koloid sintetik, di mana pemberian 500 ml larutan pada orang normal akan keluar 46% lewat urin dalam waktu 2 hari, dan sisanya yaitu starch yang bermolekul besar sebesar 64% dalam waktu 8 hari. Indikasinya, terapi dan profilaksis hipovolemia dan shock dengan berkaitan dengan pembedahan, shock hemoragik, cedera seperti shock traumatik, infeksi, shock septik, dan kombusio. Kontraindikasinya ada gagal jantung kongesti berat, gagal ginjal, dan gangguan koagulasi berat. Low molecular weight hydroxylated starch atau pentastarch itu mirip dengan heptastarch, mampu mengembangkan volume plasma hingga 1,5 kali volume yang diberikan dan berlangsung selama 12 jam. Potensi sebagai plasma volume expander besar dan toksisitasnya rendah, ditambah dengan tidak mengganggu koagulasi, akan menyebabkan ini dipilih sebagai koloid untuk resusitasi cairan jumlah yang besar. Ini adalah estimated blood volume, di mana neonatus itu prematur 95, full term-nya itu 85, infant 80, untuk orang dewasa, laki-laki 75, dan wanita 65. Formula dari EBV itu sendiri, berat badan dalam kilo dikalikan rata-rata blood volume. Kemudian, untuk darah yang hilang, di mana rumusnya pertama kita perkiraan volume darah dari tabel yang sebelumnya ini, kemudian perkiraan volume sel darah merah, yaitu RBCV pre-op, kemudian kita perkirakan RBCV yang loss, yaitu RBCV pre-op, dikurang RBCV yang mengalami penurunan, yaitu hematokrit 30%. Kemudian kita perkiraan jumlah darah yang hilang, itu RBCV loss tadi dikalikan dengan 3. Nah, kemudian menggantikan hilangnya cairan, redistribusi, dan evaporasi selama operasi. Hilangan cairan dihubungkan dengan ukuran luka, tingkat manipulasi, dan pembedahan dapat digolongkan menurut derajat trauma jaringan. Derajat trauma jaringan itu minimal seperti herniorrhapy, penambahan cairan itu adalah 0 sampai 2 mili. Sedangkan yang sedang itu seperti koleksitektomi, penambahan cairan itu 2 sampai 4 mili, kemudian dengan trauma yang berat seperti reseksi usus, maka penambahan cairan itu 4 sampai 8 mili. Tabel ini hanyalah petunjuk, dan kebutuhan cairan sebenarnya itu bervariasi pada masing-masing pasien. Ini ada estimasi kehilangan darah berdasarkan presentasi klinis awal pasien, di mana dibagi menjadi 4 faktor, dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, di mana blood loss-nya itu kurang dari 15% dan kurang dari 750 mili. Kelas 2, 15-30%, di mana 750 hingga 1.500 mili. Kelas 3, 30-40%, di mana 1.500 hingga 2.000 mili, dan kelas 4 itu lebih dari 40% dan lebih dari 2.000 mili. Untuk pulse-nya, kelas 1 itu lebih dari 100, kelas 2 lebih dari 100, kelas 3 lebih dari 120, dan kelas 4 lebih dari 140. Blood pressure-nya kelas 1 dan kelas 2 normal, kelas 3 mengalami penurunan, dan kelas 4 menurun drastis. Kemudian pulse pressure-nya itu bisa normal atau bisa turun pada kelas 1, kelas 2 turun, kelas 3 dan 4 itu sangat turun. Kemudian capillary rate-nya kurang dari 2 second untuk kelas 1, 2 sampai 3 second untuk kelas 2, dan 3 sampai 4 second untuk kelas 3, dan lebih dari 5 second untuk kelas 4. Kemudian RR-nya kelas 1 itu 14 sampai 20, kelas 2 20 sampai 30, kelas 3 30 sampai 40, dan kelas 4 lebih dari 40. Dan urine output-nya untuk kelas 1 itu 30 atau lebih, kelas 2 20 hingga 30, kelas 3 5 sampai 10, dan kelas 4 tidak ada. Kemudian mental statusnya itu ada mengalami cemas yang ringan, slightly anxious. Kemudian kelas 2 itu cemasnya itu ringan, kelas 3 sudah muncul confused dan anxious, dan kelas 4 itu confused lethargy. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan dalam pemaparan materi tersebut, saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Terima kasih.